Kita mau berdoa bersama-sama untuk yang onsite maupun yang online via Zoom, YouTube. Mari semuanya kita bersatu hati. Bapa, kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan hari ini Tuhan. Kalau kami boleh kembali Tuhan, datang ke hadirat-Mu. Kami mau masuk ke dalam hadirat-Mu, membawa persembahan ke tempat kudus-Mu Tuhan. Layakan kami semuanya saat ini, kami yang hadir secara onsite maupun yang secara online Tuhan. Urapi kami, ampuni kesalahan dan dosa kami. Layakan kami ya Tuhan, agar kami dapat merasakan hadirat-Mu nyata di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Siapkan hati kami memuji, menyembah Tuhan dan mendengarkan isi hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu di dalam hadirat Tuhan. Mari semuanya kita mau masuk dalam hadirat Tuhan lebih lagi. Tanggalkan segala bebanmu, pikiran kita. Kita mau fokus dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap Tuhan masuk dalam hadirat-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkanku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Berikan sorak-sorai yang lebih meriah lagi buat Tuhan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Engkau melayakkan kami Tuhan. Kau layakkanku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Katakan bersama. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku.
besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari sembah Dia, mari rasakan oleh kuasa darahnya kita ditebus dosa kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami bersyukur buat semua kebaikan-Mu, buat segala pengorbanan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menebus dosa kami Tuhan, Engkau telah mengampuni kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Mari semuanya Bapak Ibu, angkat suaramu, angkat hatimu, naikkan syukurmu buat pengorbanannya kepada kita. Yesus. Terima kasih Tuhan. Ini kami Tuhan, biar kekudusan-Mu yang melingkupi kami Tuhan Yesus. Mari saya undang bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita mau angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh. Kita mau katakan oleh kuasa darah, terima kasih Tuhan, kekudusan. Yes, betul Tuhan. Kasih-Mu mengalir, Kau yang pulihkan hidup kami Tuhan. Oh Jesus, sungguh terlalu besar Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari kita bersama-sama angkat tangan kita, katakan lagi, oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu, yes Lord, mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru ya Tuhan Yesus. Menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru, ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Berikan sorak-sorak yang paling meriah buat Tuhan kita. Kami mengucap syukur Tuhan,
Pada siang hari ini Engkau menyertai setiap kehidupan kami. Engkau mengumpulkan kami Tuhan. Kami dengan penuh sukacita kami datang kepadamu ya Tuhan. Pada siang hari ini Tuhan, kami mau bersatu hati untuk berdoa Tuhan, bagi gembala pembina kami, Bapak Pendeta Insinyur Niko dan wakilnya Tuhan. Kami percaya Engkau menyertai dan Engkau melindungi Tuhan. Biarkan campur tangan-Mu selalu menyertai kehidupannya Tuhan, sehingga pelayanannya dimanapun gembala pembina kami berada Tuhan, itu membawa dampak dan banyak orang-orang diselamatkan ya Tuhan. Kami juga berdoa buat gembala rayon, gembala cabang. Kami menyerahkan Bapak Pendeta Williar Kauntu beserta gembala-gembala yang ada di bawahnya Tuhan. Kami percaya Engkau juga tuntun dan sertai ya Tuhan. Engkau terus melindungi dan Engkau pakai Tuhan CK4 ini untuk semakin hari semakin bertumbuh, semakin hari semakin berbuah, dan semakin hari semakin menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Biarkan banyak jiwa-jiwa dituai Tuhan melalui CK4 ini Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami menyerahkan juga gembala kami di tempat ini, Bapak Pendeta Emmanuel Stopo beserta istrinya Ibu Helen, serta anaknya Andi dan Debbie, serta cucunya Abigail Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan senantiasa melindungi, Tuhan memakai untuk terus menjadi teladan bagi banyak orang. Engkau berkati setiap apapun yang dikerjakan Tuhan. Kami percaya setiap pelayanannya Tuhan akan berdampak bagi banyak orang ya Tuhan. Demikian juga Tuhan, kami berdoa buat wakil gembala kami di tempat ini, Pak Wisnu serta Ibu Susi dan anaknya Adit. Engkau tuntun dan Engkau sertai. Engkau pakai Tuhan wakil gembala kami ini dengan dahsyat dan luar biasa Tuhan. Kami percaya juga Tuhan, Engkau berkati setiap usaha pekerjaannya Tuhan, buat berhasil dan beruntung. Pada siang hari ini kami juga menyerahkan Tuhan bagi bangsa kami Indonesia. Kami terus berkatakan Tuhan, untuk damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku, virus corona diam dan tenanglah, ekonomi bangkitlah. Kami percaya Indonesia akan mengalami pemulihan di dalam Engkau Tuhan. Kami menyerahkan presiden kami, wakil presiden, Engkau selantiasa menyertai kehidupan para pemimpin-pemimpin bangsa kami. Biarkan para pemimpin ini Tuhan bisa membawa Indonesia untuk semakin hari semakin maju, Indonesia semakin hari semakin memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami juga menyerahkan untuk para menteri-menterinya, para DPR, MPR, TNI, Polri, kehakiman dan kejaksaan. Kiranya Bapa memberikan kepada mereka agar mereka dapat bekerja dengan sehati, sehingga bangsa ini Tuhan akan terus bergerak maju Tuhan. Kami percaya Tuhan dan kami berdoa Tuhan, biarkan Kau kirimkan Tuhan, oh Tuhan, roh takut akan Tuhan bagi para pemimpin-pemimpin bangsa ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan dan kami menyerahkan juga di era Pentakosta yang ketiga ini, kami menyerahkan GBI, COG, ORU, WE dan EPT Tuhan. Engkau pakai lembaga-lembaga ini sebagai alat-Mu untuk memenangkan banyak jiwa-jiwa. Kami percaya Tuhan, melalui lembaga-lembaga ini Tuhan, penuaian jiwa-jiwa terbesar itu akan terjadi. Kami juga berdoa buat generasi Yeremia. Kiranya generasi Yeremia ini dengan segenap hati, cinta mati-matian kepada Tuhan, hidup dalam kekudusan serta berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Kami menyerahkan juga Tuhan jemaat-Mu di tempat ini. Kiranya Tuhan juga menyembuhkan setiap mereka yang sakit. Tuhan memberikan kekuatan bagi yang lemah. Tuhan memberikan penghiburan bagi yang susah. Dan kami berdoa bagi setiap jemaat-Mu yang mengalami masalah Tuhan. Kami percaya Engkau memberikan jalan keluar. Dan biarlah setiap jemaat-Mu terus hidup dengan mata tertuju kepada Tuhan, sehingga siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Maranatha, datanglah Tuhan. Amin. Shalom saudara. Kompetisi. Ya, itu adalah hal yang dituntut oleh sekolah dan pekerjaan supaya kita bisa diakui dan terus eksis. Tidak heran kalau seseorang dapat menggunakan segala cara untuk dapat memenangkan kompetisi tersebut. Dari flexing skill sampai koneksi orang dalam. Tapi sebenarnya apakah kita sebagai insan Pentakosta menggunakan cara yang sama dengan orang dunia? Kita akan temukan jawabannya dalam Voice of Pentecost kali ini. Cara orang Israel menang dalam setiap peperangan dapat kita adaptasi sebagai suatu pola. Tuhan melarang raja-raja Israel untuk memelihara banyak kuda supaya memperkuat pertahanan mereka. Padahal waktu itu bangsa lain seperti Mesir menggunakan jumlah serta kemegahan kuda serta kereta mereka untuk dapat memenangkan perang. Lalu bagaimana bangsa Israel untuk menang perang pada waktu itu? Setidaknya ada dua prinsip penting yang menjadi rahasia kemenangan bangsa Israel. Prinsip yang pertama,
Mereka diminta untuk hidup takut akan Tuhan dan hidup sesuai dengan ketetapan yang telah diberikan Tuhan melalui hukum Taurat. Bukan kuda atau kereta perang yang membuat mereka menang perang, tapi apakah bangsa Israel sedang hidup takut akan Tuhan atau tidak. Sikap takut akan Tuhan inilah yang akan menjadi bukti bahwa bangsa Israel menaruh kepercayaan penuh kepada Allah, sehingga Allah memberikan kemenangan kepada mereka. Prinsip yang kedua adalah Tuhan memberikan kemenangan kepada seseorang atau bangsa yang terikat perjanjian dengannya. Tanda perjanjian Tuhan kepada seseorang biasa disahkan dengan penumpangan tangan atau penuangan minyak urapan. Mazmur 20 ayat 7. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberikan kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari sorganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Ayat ini mengajarkan bahwa kemenangan tidak diberikan kepada semua orang, karena kemenangan adalah pemberian Allah kepada orang-orang pilihannya. Ketika Tuhan berperang ganti kita orang yang diurapinya, maka kemenangan sudah pasti kita raih bersama dengan Dia. Kita sebagai insan Pentakosta perlu memiliki beberapa aspek atau gaya hidup untuk menjalani kehidupan yang adalah medan peperangan. Yang pertama, hidup sebagai pribadi yang diurapi. Waktu seseorang lahir baru, Roh Kudus memeteraikan perjanjian rohani kita sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan terus berkarya dengan pengalaman baptisan Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh, sehingga ada urapan dan kuasa bagi kita untuk menyelesaikan amanat agung. Pengurapan inilah yang membuat kita berjalan dari kemenangan demi kemenangan. Tapi bagaimana caranya? Pengurapan itu yang akan mengajar kita mengerjakan hal-hal sulit, menuntun untuk mengambil keputusan tepat, dan menolong untuk menerobos tantangan dalam menjalankan panggilannya. Tapi kita perlu menjaga pengurapan dengan hidup intim dan takut akan Allah. Karena kedua hal tersebut akan membuat urapan selalu baru setiap pagi dan menjadi persediaan minyak di dalam buli-buli kita. Jadi, keintiman dan hidup kudus adalah sikap yang kita butuhkan untuk memperoleh hidup yang berkemenangan. Yang kedua, hidup senantiasa mengandalkan Tuhan. Mazmur 20 ayat 8 menulis bahwa saat orang lain memegahkan kereta dan kuda, tetapi umat yang diurapi Tuhan lebih memilih untuk bergantung kepada Tuhan yang menjadi sumber kemenangannya. Di saat orang lain mengandalkan hal-hal di luar Tuhan seperti pengalaman kerja, fasilitas, atau bahkan orang dalam, disitulah saatnya anak Tuhan untuk memilih mengandalkan Tuhan. Karena menggunakan jalan pintas untuk memenangkan kompetisi bukanlah kecerminan dari sikap mengandalkan Tuhan. Kita tidak boleh berhenti belajar dan mengembangkan diri. Meningkatkan keahlian dan keterampilan adalah keharusan bagi kita insan Pentakosta. Memiliki teman dan relasi yang positif akan menambah wawasan kita. Saat kita mengandalkan Tuhan untuk mengupgrade diri, disitulah Tuhan mempertemukan kita dengan orang-orang yang tepat untuk mendukung panggilannya di dalam hidup kita. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang diurapi tapi masih mengalami kekalahan? Ada anak Tuhan tapi tetap kalah tender atau gagal dipromosikan di kantornya. Apakah itu karena dosa atau Tuhan sengaja memberikan kekalahan bagi mereka? Jawabannya adalah kesuksesan dan prestasi tidak ditentukan dari standar dunia. Tuhan bisa mengizinkan kita untuk mengalami kekalahan karena untuk menerima sesuatu yang lebih baik atau untuk menyelamatkan kita dari sesuatu yang merugikan di kemudian hari. Contohnya adalah Tuhan Yesus. Ia disalibkan dan terlihat tidak berdaya dan seperti kalah dalam perlombaan dunia. Yesus seperti kalah di hadapan orang Farisi, orang Romawi, bahkan iblis. Tapi yang dunia tidak tahu adalah Yesus justru menang dari rintangan yang ada untuk menyelesaikan panggilannya di bumi. Yesus menang melawan ketakutan, intimidasi, pencobaan. Dan yang pasti, Tuhan Yesus menang atas maut. Kemenangan ini bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi yang paling utama adalah kemenangan untuk seluruh umat manusia dari belenggu dosa. Allah pasti memberikan kemenangan bagi orang yang diurapinya. Tapi kita harus melihat dari kacamata Allah untuk memandang dan memaknai kemenangan itu. Jadi jawaban untuk pertanyaan di awal tadi adalah kita insan Pentakosta yang diurapi Tuhan harus memiliki cara hidup yang berbeda dari orang dunia. Terutama dalam cara kita memandang dan meraih kemenangan. Orang dunia bisa menggunakan cara-cara yang salah untuk meraih kemenangan. Tetapi kita memiliki cara sendiri untuk meraih kemenangan yang diberikan Tuhan. Marilah kita memiliki keintiman yang berkualitas dengan Tuhan, senantiasa mengandalkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Inilah yang membawa kita hidup dalam pengurapan untuk meraih kemenangan dari Tuhan. Untuk penjelasan selengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Maranatha,
Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Saudara Bapak Ibu diberkati bersama VOP-nya. Mari saya undang bangkit berdiri Bapak Ibu. Hari ini kita akan memperingati perjamuan kudus. Kita akan melakukan perjamuan kudus. Dia sebagai penebus kita yang sudah memberikan penebusan, karya penebusannya bagi kita, menghapus setiap dosa-dosa kita. Amin. Saudara Bapak Ibu percaya bahwa Tuhan kita penebus kita. Amin. Berikan tos kanan kirinya, katakan dia penebusku. Woo! Kami percaya Tuhan, Engkaulah Tuhan penebus kami. Dengan darah-Mu Kau hapus dosa kami. Mari kita katakan bersama-sama ya. Ku tahu dia penolongku. Ku tahu dia penolongku. Darahnya hapus dosaku. Ku yakin. Ku yakin. Katakan dia angkat deritaku. Dia angkat deritaku. Sembuhkan sakitku. Ku yakin. Kita angkat panji bersama-sama. Ku angkat panji. Dia telah menang atas maut. Dia penebusku. Dia hiduplah. Dia penebusku. Dia hiduplah. Saya lihat tepuk tangannya belum merata semua. Yuk tepuk tangannya yang merata bersama-sama. Karena dia telah menebus kita. Sungguh luar biasa karyanya. Katakan lagi. Ku tahu dia penolongku. Ku tahu dia penolongku. Darahnya hapus dosaku. Ku yakin. Kami yakin Tuhan. Ku yakin. Dia angkat deritaku. Dia angkat deritaku. Sembuhkan sakitku. Ku yakin. Kami yakin Tuhan. Ku yakin. Mari kita angkat tangan bersama-sama. Katakan ku angkat panji. Ku angkat panji. Dia telah menang atas maut. Dia penebusku. Dia hiduplah. Dia penebusku. Dia hiduplah. Bapak Ibu, saya nggak melihat wajah-wajah yang merasa bangga kalau kita udah ditebus oleh Tuhan. Angkat tangannya yuk bersama-sama yuk. Karyanya sungguh luar biasa loh buat kita loh. Dia mau menebus dengan darahnya setiap dosa kita Bapak Ibu ya. Yuk angkat tangannya bersama-sama, katakan dia penebusku. Dia hidup. Suaranya yang lebih kencang lagi. Dia penebusku. Katakan dia penebusku. Dia penebusku. Amin. Dia hiduplah. Dia penebusku. Dia hiduplah. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan Allah kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur hari ini Engkau telah menebus kami Tuhan. Percaya Bapak Ibu, karya penebusannya sungguh luar biasa buat kita. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu di dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau telah menebus kami dengan darah-Mu, dengan salib-Mu Tuhan. Maka kami Tuhan mau datang Tuhan dengan kerendahan hati kami. Menyadari bahwa tanpa penebusan Tuhan dalam hidup kami, maka kami adalah orang-orang yang masih hidup di dalam dosa. Karena salib-Mu Tuhan kami hidup. Karena darah-Mu kami ada. Engkau telah tebus dosa. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus. Hanya Kau Tuhan di hidupku.
yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah Tuhan, Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan jiwa kami ya Tuhan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ya Tuhan, karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Terima kasih Tuhan, hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan di hidupku. Yes Lord, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu ya Tuhan, darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Engkaulah sumber pengharapan. Yes Lord, kuasa-Mu yang sanggup, Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segala. Mari saya undang bangkit berdiri Bapak Ibu, kita katakan bersama. Karena salib-Mu, Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Haleluya. Mari angkat kedua tangan kita sembah Dia. Oh nama kerana syana kerana nama. Oh nama syana kerana nama si. Ya nama syana kerana nama. Ya Bapa. Oh nama syana kerana. Ya nama syana kerana nama la bala. Ya nama nama syana kerana nama. Nama syada karala nama laba. Lebih dalam
lagi. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Katakan lebih dalam lagi Tuhan, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Ku dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Silakan duduk, saudara. Saudara, kalau kita lihat di ayat ini, ya, bahwa ayat ini menuliskan satu hal, bahwa bila kita berjalan, kita mesti maju walaupun dengan linangan air mata. Artinya maju dengan linangan air mata sakit nggak? Ada sakit, ada pedih, ada apa semua. Tetapi kita harus tetap maju. Pada dasarnya saudara, setiap orang ingin mengalami perubahan dalam hidupnya. Coba angkat tangan siapa yang ingin hidupnya berubah. Nah, berubah apa? Bukan berubah kulit kita berubah, enggak. Tapi keadaan hidup kita semua orang ingin berubah. Berubah menjadi lebih baik, lebih diberkati lagi, lebih sukses dan semuanya. Untuk hidup kita lebih baik lagi. Nah, untuk itu saudara, setiap orang kalau mau saudara berubah, dikatakan firman Tuhan ini, sesuai firman Tuhan ini dikatakan, orang yang berjalan maju, artinya mesti, kalau maju itu mesti apa? Saudara, maju itu mesti bergerak. Nah, maju itu bergerak, bukan hanya bergerak, tapi mesti berubah. Sehingga saudara, kalau orang itu harus maju, bergerak, bahasa sederhananya itu mesti melangkah. Ada seorang filsuf bilang gini, kalau engkau sampai ke jalan 1000 kilometer, itu ditentukan oleh langkah yang pertama. Nah, jadi kalau saudara nggak melangkah, nggak akan sampai ke 1 kilometer, 100 meter lah. Bergerak maju dalam kehidupan kekristenan artinya kita tidak akan pernah tenggelam dalam sebuah persoalan, tenggelam dengan masalah kita, dengan hal yang menyakiti yang kita alami atau menyenangkan. Kita nggak boleh tenggelam dalam semua itu, tapi hidup kita adalah terus bergerak. Nah, saudara, apa tandanya kalau orang masih hidup? Tiba-tiba, misalnya saya contoh gini, saudara jalan ya, ini contoh aja. Tiba-tiba, saudara ada kecelakaan, tabrak, tabrak. Gimana saudara tahu orang yang ditabrak itu masih hidup? Ayo, tentunya ada gerakan. Ada pergerakan, betul nggak? Masih gerak. Saudara lihat matanya, oh masih ini. Jadi saudara, kekristenan itu kalau dia adalah kekristenan orang Kristen yang bergerak, hidupnya bergerak maju, ada kehidupan artinya, itu akan terus saudara bergerak maju, dia nggak akan dikuasai oleh masalah dan situasi kondisinya, tapi dia terus maju. Nah, oleh sebab itu saudara, hidup ini ibarat naik sepeda tandem, bukan sepeda ontel. Kalau ontel sendiri,
Tahu ontel? Yang itu kayak engkong saya dulu saudara, ontel waktu itu. Kreot, tapi nyampe loh saudara. Ini sepeda tandem. Sepeda tandem itu artinya mesti jalan rame-rame. Saudara tahu sepeda itu akan terus melaju kalau saudara apa? Ayo nih ada sepeda nih. Mereknya lagi keluar situ Polygon. Nggak apa-apa kalau ada duit beli aja. Bukan promosi saudara, saya nggak bayar karena sekarang ini kan zamannya kalau ada merek orang bayar nih. Nah saudara, ada sepeda ini sudah lihat, sengaja saya ini sebetulnya di dalam renungan dari kita setiap hari Rabu. Kalau saudara lihat YouTube, kalau saudara di YouTube Home PG, saya pernah menulis tentang goes bersama Yesus. Nah, kalau saudara lihat di sini, saudara setangnya ada 2, goesannya juga ada 2. Jadi saudara, kapan sepeda ini akan tetap berdiri tegak? Nggak ada lain. Kalau saudara goes. Kenapa mesti berdua? Kalau satu capek, satu goes. Tapi yang di sini saudara hanya belakang aja goes, depannya goesannya putus. Jadi dia hanya gini aja. Nggak ada itunya, pedalnya saudara lepas. Nggak apa-apa. Maksudnya gini, kalau pedal lepas pun saudara yang belakang mesti goes gitu loh. Nah, hidup ini ibarat sepeda tandem ini agar keseimbangan terjaga sehingga kita tidak jatuh dan kita akan terus sampai ke tujuan, itu kita harus goes. Goes dengan apa? Dengan satu keyakinan, kita harus terus bergerak. Saudara, kekristenanmu dan kekristenanku, kita harus terus bergerak. Masa lalu itu udah berlalu. Masa depan itu belum datang. Tapi saudara harus hidup hari ini. Hidup hari ini merupakan satu hadiah, saudara. Makanya dibilang present, hadiah hari ini. Jadi gunakan hari ini. Kalau hari ini saudara ibadah, saudara ngantuk-ngantuk, Tuhan hari esok. Nggak tahu besok ada nggak masih. Lebih baik hari ini sungguh-sungguh. Kalau besok tiada nggak apa-apa, udah ketemu Tuhan. Bayangkan kalau saudara ingin untuk mengubahkan manusia sering gini. Saudara, kenapa manusia itu sering kali saudara gagal dalam hidupnya? Karena merasa masih ada hari esok. Dia merasa melebihi dari Tuhan. Kenapa orang gak semangat, gak mau berubah? Karena pikir besok masih ada kesempatan. Gak taunya Tuhan bilang udah gak ada kesempatan, saudara. Nah, Tuhan tahu caranya, saudara. Nih, saudara dengar. Tuhan tahu caranya untuk membuat orang Kristen itu untuk terus bergerak. Kalau saudara gak bergerak, Tuhan tahu caranya. Dia bikinnya gini, Tuhan mengizinkan tekanan. Tahu tekanan, pressure. Aduh, nggak enak nih hidup. Wah, mesti cari Tuhan. Itu Tuhan kasih tekanan. Yang kedua masalah. Yang ketiga persoalan. Saya nggak jelaskan satu-satu. Saudara, tekanan, masalah, dan persoalan itu beda sebetulnya kalau diterangkan. Agar apa? Agar kita dapat mengembangkan kreativitas kita, mengembangkan persoalan kita, membangun kedewasaan rohani kita supaya kita tahu dengan kita ditekan itu Tuhan beri kita hikmat untuk jalan keluarnya gini loh. Nah, saudara, tapi semua itu harus bergerak. Jadi saudara, dalam dunia ini ada 3 pilihan bagi Anda ketika menghadapi tantangan. Pilihan yang pertama, saudara bergerak, saudara ada orang, saya mau bergerak. Nah, saudara lihat saya ya. Oh, ada kameranya soalnya. Saudara bergerak, lihat saya kan? Nah, pada waktu saudara lihat saya, gerak nggak? Saudara boleh jawab. Nih gerak nggak? Saya. Gerak. Gerak kemana? Gerak mundur. Itu namanya bahasa kerennya moving forward. Nah, saudara, di dalam kekristenan, di dalam kehidupan itu enggak ada namanya gerak mundur. Kalau saudara gerak mundur itu artinya saudara tidak berfungsi.
tipe orang yang bergerak mundur ini selalu hidup di dalam masa lalu. Jadi kalau saudara suruh nyanyi, dia nggak mau. Kalau nyanyi di sini suruh bergembira, nyanyi itu nggak bisa. Dia hanya nyanyinya cuma satu. Ku masih seperti yang dulu. Jadi hidupnya gitu aja. Yang dulu. Lu tahu nggak sih pendeta, gue ini nyakit, disakitin. Lu nggak pernah ngalamin sih. Dia gitu terus. Kalau pendetanya bilang, ayo bangkit. Lu nggak ngerti sih. Gimana kerjaan gue? Saudara, jadi pendeta itu sebetulnya serba enak saya bilang. Waktu orang diberkati enak, waktu nggak diberkati enak. Jemaatnya diberkati enak, maksudnya nggak diberkati enak. Waktu jemaatnya diberkati, lu mau ngatur-ngatur gua nggak ke gereja juga diberkati. Ah gitu kan. Kalau misalnya susah, orang susah nggak dilihat-lihat lah sama lu jadi pendeta. Jadi serba enak jadi pendeta. Amin. Makanya saya milih dulu hidup saya, Tuhan, karena Engkau memilih aku jadi pendeta, aku sungguh senang jadi pendeta. Siapa yang mau jadi pendeta? Angkat tangan. Lu kok ketawa sih? Nggak apa-apa saudara. Nah saudara, orang yang tipe ini, tipe yang moving forward atau moving down, itu orang yang selalu pesimis. Kalau saudara ajak, ayo maju yuk. Nggak bisa lah Pak, saya nggak bisa bangun pagi. Saudara tahu kapan Tuhan bikin dia bisa bangun pagi? Tahu saudara? Malah nggak tidur-tidur. Gimana? Ketika debt collector datang ke rumahnya. Nah loh, baru mau tidur, bunyi anjing aja, sebetulnya anjing yang ngertokin kandangnya, langsung kaget, ada siapa? Saudara jangan sampai dibikin gitu baru balik ke Tuhan. Tapi ayo waktu kita lagi benar-benar kita ini. Karena orang ini kenapa? Dia nggak mau lepas dari hidup kekecewaan masa lalu. Saudara mesti bangkit. Saudara mesti bangkit, sekali lagi bangkit. Itu sebabnya firman Tuhan yang kita baca tadi, masih ingat? Bergerak maju walaupun dengan linangan air mata. Saudara mesti bergerak maju. Ini yang pertama. Jadi saudara, saya sebut orang yang pertama ini, saya sebut dengan kelompok si pecundang. Siapa pecundang? Adalah orang yang bergerak tapi mundur. Dulunya dia melayani, ayo melayani. Sekarang enggak, cari banyak alasan supaya enggak melayani, supaya enggak datang ke Tuhan. Yang rugi siapa? Saudara kira Tuhan itu butuh kita? Sebetulnya dia enggak butuh sama kita ini yang butuh sama Tuhan. Nah, orang pecundang gini seringkali membuat teman-temannya yang lain merasa butuh dia. Gua mesti dibutuhin. Sebetulnya saudara, percayalah saudara, ini yang membuat sebetulnya kenapa orang-orang sering sakit hati. Kalau ini ya, kalau dalam keluarga itu sering kali gini, misalnya dia kecewa, biar gua mati. Saudara pikir kalau saudara mati orang gak bisa hidup lagi yang lain? Dunia ini berhenti karena lo? Enggak. Dunia ini tetap jalan, tanpa lo juga jalan. Malah kalau lu sendiri di dunia, lu mati sendiri. Nggak jalan-jalan. Jadi saudara, saya mau ngomong ini lebih inilah, jangan mau dikuasai oleh masa lalu. Yang kedua, tipe yang kedua, orang itu lihat nih. Ini saudara perhatikan saya peragain. Nah saudara, ini saya bergerak nggak? Ayo saudara boleh jawab. Kalau saudara manggut saya nggak ngerti nih, bergerak nggak? Bergerak di mana? Bergerak di tempat. Saudara jangan jadi orang Kristen yang geraknya di tempat. Kita hanya biasa-biasa, saudara mesti jadi luar biasa. Saudara nggak pernah kepikir untuk menjadi keluarga yang biasa-biasa. Betul apa enggak? Saudara nggak pernah kepengen jadi orang yang biasa-biasa. Kenapa saudara pakai ini, pakai itu? Saudara mau dilihat orang lebih luar biasa. Betul apa enggak? Nah, kadang-kadang ada orang saudara kita ketemu di restoran atau apa, dia pakai anting-anting, pakai apa? Untuk apa? Dia mau menampilkan dirinya itu beda dari orang lain.
Walaupun orang lain bilang norak lo, nggak apa-apa, dia beda dari orang lain. Nah, saudara, yang kedua ini adalah orang yang biasanya maunya stay. Stay itu artinya orang yang maunya kalau misalnya di dalam film itu dia orang belakang layar. Nggak kelihatan. Yang saudara tonton itu, waduh bagus ya. Artinya ada Tomingse nih. Waduh. Ini. Sebetulnya tahu nggak siapa yang jago yang di belakang? Tapi orang yang di belakang itu nggak pernah tampil, saudara. Tuhan nggak mau kayak gitu. Tuhan itu yang selalu ada di belakang saudara, di depan saudara. Dia mau saudara maju. Nah, oleh sebab itu saudara, jangan sembunyi lagi. Karena orang saudara tipe manusia yang bergerak tapi di tempat itu saya sebut, saya panggil dia si Grey. Tahu si Grey? Orang yang abu-abu. Orang ini suka kompromi. Orang ini suka iyanya itu saudara mesti tanggepin enggak. Saya itu pernah tinggal 3 tahun lebih melayani di Kota Padang, saudara. Jadi saya udah hati-hati kalau naik motor. Kalau dia sen kanan, tung kanan, jangan sudah ikutin ngambil kiri, dia pasti belok kiri nantinya. Sen kanan belok kiri, coba. Ayo coba gimana saudara, sen kanan belok kiri, tabrak, tabrak. Misalnya saudara tabrak dia akan bilang, lu nggak hati-hati di belakang. Nah, lu nabrak gua. Kenapa lu di belakang gua? Kalau saya di depan dia, pasti saya nggak nabrak dia, betul kan? Dia yang nabrak, tapi dia bisa ininya. Nah itu saudara, jadi orang yang jalan di tempat, hati-hati. Kalau Kristen saudara udah jalan di tempat, banyak alasan. Nah yang ketiga, nih kalian ya, tadi gini kan, yang pertama, masih ingat? Moving back. Nah ini jalan di tempat. Tapi saya mau katakan ada satu lagi yang Tuhan mau. Nih, gerak nggak? Gerak kemana? Gerak maju. Saudara sadar apa enggak hidup kita ini, saudara mau apa enggak? Sebetulnya hidup kita ini udah diciptakan Tuhan gerak maju. Nggak percaya coba. Saudara jangan apa-apain rambut saudara ya. Itu pasti panjang. Betul apa enggak? Artinya ada kehidupan. Dia terus Tuhan itu, Tuhan kita yang kita percaya adalah Tuhan yang mau kita bergerak maju. Saudara harus maju. Tiap pagi saudara kita harus bergerak maju. Tipe yang demikian ini selalu terbakar rohnya. Selalu terbakar jiwanya. Aku mau lagi Tuhan. Aku mau lagi Tuhan. Mau apa lagi Tuhan? Aku mau menyala-nyala. Nah orang begini saudara, rohnya menyala-nyala, saya mau bilang saudara. Orang Kristen biasa-biasa aja takut sama dia. Kalau orang Kristen biasa-biasa aja takut sama dia, apalagi setan nggak akan berani ngejamah orang begini. Kenapa? Karena rohnya menyala. Kan setan itu roh. Kalau roh sudah nyala, setan mau lewat aja sudah, kan gambarannya setan itu kayak bebulu kan saudara ya. Kalau gambarannya sebetulnya nggak gitu setan. Nah pada waktu saudara itu menyala-nyala, setan takut nggak? Takut kebakar. Karena saudara menyala. Tapi kalau saudara padam, saya mau bilang saudara, api yang di dalam kita nyala ini nggak bisa untuk dibakar oleh orang lain. Orang lain hanya ngajak, ayo misalnya saya bilang, ayo Roy kita nyala-nyala. Nggak bisa kalau diri kita sendiri nggak mau. Jadi kita sendirilah yang harus Tuhan kasih potensi, ada minyaknya di dalam kita itu untuk terus siramin makin nyala. Nah saudara, jadi tipe orang inilah yang disebut pemenang. Jadi tahun ini kita masuk bangkit jadi pemenang. Oke, saya teruskan. Jadi saudara, Tuhan ingin kita terus bergerak maju walaupun banyak rintangan, masalah dan semuanya. Nah sesuai dengan Ulangan pasal pertama ayat 6 dan 7, Tuhan itu berkata kepada Musa, Tuhan itu ngomong sama bangsa Israel. Ulangan pasal pertama ayat 6 dan 7 gini, ayo kita baca sama-sama kalau saudara punya
handphone, punya apa ya. Kalau enggak saudara bisa lihat di layar, ada gini bunyi firman Tuhan. Tuhan Allah kita telah berfirman, ya. Tuhan Allah kita telah berfirman kepada kita di Horeb demikian. Telah cukup lama kamu tinggal di gunung ini. Nah, sampai situ dulu. Udah cukup lama kamu tinggal. Gunung apa? Gunung kesuksesan atau gunung kegagalan. Sampai hari ini udah terlalu lama. Saudara, orang lari ke Tuhan kadang-kadang gak baca ayat ini. Kadang-kadang kelamaan, 1 tahun, 2 tahun saudara berhenti untuk melayani. Ada yang 10 tahun. Berhenti, Tuhan bilang udah cukup lama kamu di sini. Jadi saudara, Tuhan mau apa? Tuhan mau untuk bergerak. Tuhan mau untuk kita bergerak. Coba teruskan ayat yang lanjutnya. 7. Lalu dia katakan, majulah. Siapa yang nyuruh maju? Bukan saya loh saudara. Tapi firman Tuhan yang bilang maju. Maju. Gua gak bisa masak. Coba kata Tuhan lu masak. Gua gak bisa untuk ini, gak bisa konsentrasi. Coba. Jangan diam. Bergerak yang Tuhan mau. Maju itu artinya bergerak. Berangkatlah, pergilah ke gunung orang Amori, ya. Saya loncatin, ya. Terus, saudara, terus ayat yang selanjutnya. Nah, terus Tuhan bilang gini, selesai apa? Dia bilang gini, maju, berangkat, ya, pergi, dan aku telah menyerahkannya. Tuh, saudara baca di situ dari kata aku telah menyerahkannya. Ya. Masukilah, suruh apa? Masuk dan dudukilah. Nah, saudara, ini ada 5 kata yang digunakan oleh Tuhan di sini. Yang pertama, saudara, bergerak itu artinya saudara maju. Maju itu artinya bergerak ke depan. Maju, oke? Ya. Udah jangan dimatiin dulu biar orang lihat. Dari depan dulu, atas. Maju. Ya. Dari maju. Maju itu artinya maju ke depan. Berangkat. Berangkat itu artinya apa? Saudara akan, nah, ya kan? Apa berangkat itu? Saudara. Bergerak. Saudara berangkat. Maju itu artinya saudara bergerak. Berangkat apa? Meninggalkan satu tempat. Lalu pergi. Pergi itu artinya tempat yang lama harus saudara tinggalkan. Saudara terbang, kalau naik pesawat terbang ke tempat yang baru. Terus dibilang apa? Karena apa? Karena Tuhan bilang aku telah menyerahkan yang baru. Kalau saudara baca Yesaya 43 ayat 18, ya, nanti di rumah catat aja itu. Yesaya 43 ayat 18, Tuhan bilang gini, jangan ingat-ingat yang lalu. Aku telah menciptakan sesuatu yang baru buat engkau. Nah, saudara, jadi ini kita harus tinggalkan gimana? Terus dia bilang gini, masuki. Kalau saudara mau masuk apa? Kalau orang masuk apa, saudara? Masuk itu artinya kita memasuki satu tempat yang baru. Saya masuk ke rumah saudara, itu bukan rumah saya loh. Saya masuk. Pada waktu saudara masuk, Tuhan bilang dudukilah. Duduki artinya kuasai. Tuhan mau memberikan sesuatu yang baru di dalam hidup kita. Maka dalam hal menanggapi ini, saudara, ada 3 yang harus dilakukan orang kalau mau mengalami 5 hal ini dalam hidup kita. Maju, saudara, ya, berangkat, kita pergi, ya, saudara, lalu kita masuk dan menguasai negeri perjanjian. Tuhan hanya bilang gini, kenapa hal itu bisa terjadi? Yang pertama, karena ada firman Tuhan yang menyertai. Artinya orang percaya perlu mendengar perintah Tuhan. Perintah Tuhan itu ada di mana? Saya nggak bisa dengar. Tapi saudara bisa baca karena ada Alkitab. Pak, saya nggak ada Alkitab. Ah, bohong ah. Saudara, ini banyak bohong ya. WA aja bisa itu saudara bisa diinstal di kita punya ini. Game aja sudah install. Nah, Alkitab ada di situ kalau saudara mau baca. Jadi kita perlu untuk baca firman Tuhan, di situ Tuhan bicara.
Tapi Tuhan mau gini, kita bukan hanya tahu firman Tuhan, tapi Tuhan mau kita melakukan apa yang kita tahu itu dalam hidup kita. Nah, saudara, jadi itu yang pertama, Tuhan berbicara. Yang kedua, Tuhan bilang, jangan kelamaan tinggal di satu tempat. Jangan kelamaan. Makanya saudara, setiap hari kalau kita doa itu selalu Tuhan bilang ini, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan, besar setiamu di sepanjang hidupku. Nah saudara, ini ada beberapa menit saya mau saudara bilang gini, apakah aku mau hidup kayak gini-gini aja Tuhan, nggak maju kayak gini-gini aja, atau aku mau maju? Saudara boleh merem, boleh ngomong pada diri saudara beberapa detik. Lihat jiwa saudara jawab apa. Pasti dia akan menjawab gini, aku tidak mau seperti ini, aku mau lebih maju. Itu kan saudara, makanya Tuhan kasih alam bawah sadar kita ada angan-angan. Saudara melihat orang lain berhasil, saudara ingin berhasil, boleh nggak? Boleh, memang Tuhan taruh itu. Tapi nyatanya sampai waktunya saudara nggak berhasil. Nggak apa-apa, karena setiap orang itu ada keberhasilan yang Tuhan berikan. Nah, yang kedua saudara, itu Tuhan bilang kamu udah cukup lama tinggal di sini. Kenapa? Kalau orang lama tinggal di satu tempat itu merasa nyaman. Betul apa enggak? Udah nyaman. Nah saudara, sehingga udah nyaman itu susah untuk pindah. Coba saudara ya, gini ya. Apa yang menjadi biasa itu awalnya karena terbiasa. Awal saudara misalnya ke gereja sendiri, wah tegang, rasanya nggak enak. Pasti nggak enak karena pertama kali belum ada teman. Selesai itu ketemu teman, temennya ini agak lemes, duduk di samping kita. Rasanya kita terus hari seminggu, 2 minggu, 3 minggu, sampai lama duduk. Nah udah kelamaan kan udah terbiasa kita. Karena teman kita ini lemes, baru kita mau dengar, lu dengar nggak itu? Kita mesti gerak. Dia mulai ngomong. Nah saudara tahu nggak? Karena udah kebiasaan itu, saudara pindah duduk ke tempat lain. Waktu saudara ibadah ada rasa sesuatu yang hilang. Betul apa enggak saudara? Hah? Karena terbiasa. Kenapa saudara? Saya pernah ke Israel dulu, di dalam satu lift, bawel juga saya jadi pendeta ya. Satu lift ketemu orang Afrika, ya saudara, nggak tinggi gede sih, lebih gede dari saya, hitam gitu saudara. Dan ketemu orang Asia, saya nggak tahu dia orang mana, pokoknya wajahnya Asia, oriental kayak saya. Dia ngomong bahasa Inggris. Saya tanya satu hal, karena apa saudara, masuk ke lift itu langsung masuk ke lift saudara, parfum saya aja hilang, yang baunya itu bau ketek. Nah saudara, masuk ke situ saya tanya sampai saya gini, dia karena dia dulu sih yang mulai, bukan saya bawel sih, dia dulu yang mulai. Artinya gini, saya pakai itulah, saya nggak gitu fasih bahasa Inggrisnya, tapi ngerti lah saya. Dia tanya gini, maksudnya Tuhan, kenapa kamu tutup hidung? Kamu ngerasa bau nggak enak ya? Iya, saya bilang bau nggak enak. Ya dia bilang itulah. Tapi kamu tanya dulu sama istri saya, kenapa dia lengket? Kamu lihat, istrinya pendek saudara, memang gini. Jadi kayak saya tinggi gini, istrinya seketek lah gitu. Istrinya diketeknya mulu saudara. Lalu saya tanya istrinya, ngomong bahasa Inggris, kenapa kamu itu kok bisa betah ya itu? Nah dia bilang gini, pertama kali saya itu mau sama ini, aduh ini bau bener. Lalu saudara dibilang timbul di hati saya, kalau saya nggak mau, siapa yang mau sama orang kayak begini? Ya kan? Dia makin deket nih, makin deket, lama-lama, tahu nggak saudara? Dia bilang udah menikah lama-lama, kalau saya tidur nggak cium bau itu nggak bisa tidur. Saudara. Jadi jangan sudah ngomongin, misalnya ada suami orang bau ketek lu, waduh
tahan ya cewek ini ya. Jangan gitu, saudara juga mungkin kalau menikah yang gitu tahan. Nah saudara, jadi Tuhan bilang karena cukup lama. Cukup lama itu artinya udah kelamaan. Tuhan mau kita pindah tempat. Pindah, kita harus bergairah. Jangan biasa-biasa aja. Jadi artinya gini, kalau kita pegawai, Tuhan bilang kamu akan jadi kepala bukan jadi ekor. Tuhan mau pindahkan kamu dari pegawai jadi manajer gitu. Jadi manajer naik dari manajer apa ya? Supervisor atau ya nggak tahu lah, saya terbalik atau apa gitu. Pokoknya naik, Tuhan bilang. Dia nggak mau kamu gitu-gitu terus. Jadi selama kita hidup kita mesti bergerak. Nah, jadi kalau hidup kita itu terus saudara jadi anak, jadi apa, terus kita sampai Tuhan mau kita itu sampai ke tingkatnya memberi. Bukan tingkatnya minta terus, enggak. Terlalu lama kata Tuhan kamu jadi peminta, kamu harus jadi pemberi. Nah, jadi itu yang Tuhan mau. Nah, jangan diam di tempat. Kali lagi saya bilang, jangan diam di tempat di mana Anda berada sekarang. Karena Tuhan ingin membuat terobosan. Walaupun itu engkau lihat gak mungkin, tapi bergeraklah. Yang ketiga, maju. Saudara, Tuhan suruh maju, bangkit, pergilah yang kita baca tadi. Jadi saudara, ayo kita melangkah hari ini. Sesuai firman Tuhan, saudara, yang kita baca tadi. Mari kita ambil keputusan hari ini. Untuk kita bergerak bersama Tuhan. Jadi bukan gerak sendiri, saudara. Saudara, kalau saudara di pasar gerak sendiri gitu ya. Ya. Memang viral sih, saudara. Tapi orang-orang bilang itu orang gila, viral. Tapi mari kita bergerak bersama Tuhan. Artinya ada tempatnya untuk meraih kemenangan yang telah disediakan Tuhan. Apa janji Tuhan? Aku telah menyerahkan kepadamu. Katakan amin. Kalau Tuhan udah menyerahkan, bagian kita apa? Tinggal ngambil sayang. Bukan minta lagi, tinggal ngambil. Oleh sebab itu, bahasa saya mau kerenin dikit. Keep moving. Terus gerak. Ayo sama-sama katakan yuk, keren dikit kita. Bilang ke sebelah-sebelah. Keep moving. Keep moving. Apa? Jangan keep movie dong. Kalau keep movie terus nonton nih. Keep moving. Yang keras dong. Coba Pak Agus bilang tuh, sebelah ada Daniel. Keep moving. Ayo bilang keep moving. 1, 2, 3. Nah, mulai hari ini, mulai bulan Februari 2023, kalau ketemu suami bangun, bilang gini, keep moving. Oke? Bilang gini, keep moving. Terus gerak, Pak. Terus usaha, Pak. Mama bantu kamu. Nggak bisa bantu ngejelekin, bantu ngedoain. Pokoknya keep moving. Oke? Nah, itu yang Tuhan inginkan. Kita terus bergerak, terus bergerak. Karena apa? Tuhan udah sediakan semua yang kita perlukan. Yang percaya katakan amin. Mari kita berdiri di tempat kita. Persiapkan diri kita. Kita mau masuk dalam memperingati akan kasih Tuhan kepada kita. Dia yang begitu baik. Dia mati bagi kita. Ambil waktu sejenak. Oh, rala nama syanda rala nama. Biar Tuhan menyelidiki hati kita. Katakan sama-sama sambil kita buka hati kita. Biar Roh Kudus menyelidiki hati kita. Kalau ada sesuatu yang masih perlu kita selesaikan, minta ampun. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Selidiki
menyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapanmu. Musik mainkan perlahan, saudara ambil waktu. Biarkan Roh Kudus menjamah setiap hati. Mungkin saat ini kita tidak mau bergerak, kita takut masa lalu menguasai kita. Selesaikan. Tuhan menyuruh kita untuk bergerak. Keep moving. Mungkin ada dosa yang menghalangi. Datang minta ampun nama Tuhan. Bertobat. Kita mesti bergerak hari ini. Kalau kita mau tetap hidup menyenangkan hati Tuhan. Tinggalkan kebiasaan yang lalu. Tinggalkan semua. Kita bergerak di hal yang baru. Bergerak di dalam hal menyenangkan hati Tuhan. Oh, rala nama syana kerala. Kita ambil roti dan taruh di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Kita angkat tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah diteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan. Dalam nama Yesus. Kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum. Angkat dua tangan kita, angkat hati kita sembah Dia. Oh, rala nama syanaka, rala nama syin. Hi nama karala nama lama syanaka, rala nama syanaka. Oh, rala nama syanaka, rala nama syanaka, rala nama syin. Ya rala nama syanaka, rala nama. Oh, rala nama syanaka, rala nama syin. Rala nama syanaka, rala nama syin. Ya rala nama syanaka. Ya rala nama. Ya rala nama. Adakah engkau pada pagi hari, siang hari ini, baik di onsite maupun online, jika engkau mendengarkan firman Tuhan dan berkata, Tuhan, ini aku mau terus bergerak, tolong aku untuk terus bergerak. Aku mau Tuhan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama yang tidak menyenangkan engkau, untuk bergerak maju mengikuti kehendak-Mu.
kalau ini menjadi pilihanmu, taruh tangan kirimu di dadamu, angkat tangan kananmu. Saya mau berdoa buat engkau. Sembah dia dulu. Kami berdiri di hadapan-Mu, Bapa, bersama dengan jemaat, umat-Mu, kekasih-Mu, anak-anak-Mu. Kami menaruh tangan kiri kami di dada kami mengangkat tangan kami, baik di onsite maupun online, Tuhan, di rumah-rumah. Kami mengangkat tangan kami dan berkata, Tuhan, kami mau tetap bergerak bersama Engkau. Bergerak menuju tujuan yang telah Tuhan siapkan. Karena Engkau telah menyerahkan semua berkat, kesehatan, panjang umur, dan semua Tuhan berkat yang baik itu telah Engkau serahkan. Berikan kami kekuatan untuk melangkah bersama Engkau, untuk mengambil Tuhan, menggunakannya untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Engkau lihat tangan-tangan yang teratur. Kami mempercayakan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami mau hidup bersama Engkau, bergerak bersama Engkau. Kami melupakan apa yang di belakang kami, Tuhan. Hari ini kami mau berkata di dalam nama Tuhan Yesus, masa lalu yang buruk Engkau berhenti saat ini. Kami mau masuk satu era yang baru bersama dengan Tuhan, menjadi pemenang lebih daripada pemenang. Terima kasih Bapak. Terima kasih di akhir ibadah ini Tuhan, baik di onsite maupun online Tuhan, kami melihat pertolongan Tuhan. Kami merasakan kehadiran Tuhan. Kami merasakan Tuhan campur tangan dalam semuanya. Sehingga setiap kami diberkati, dibangun, dan kami terus mau bergerak bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk apa yang telah Tuhan berkati dan Tuhan lakukan dalam hidup kami. Teruslah Tuhan, kami mau terus bergerak bersama Engkau. Kami mengangkat kedua tangan kami Tuhan, lengkapi ibadah ini dengan berkat-Mu. Biarlah berkat yang berlimpah-limpah daripada Bapa di sorga, di dalam kasih sayang daripada Tuhan Yesus, penghiburan daripada Roh Kudus, menyertai kita mulai saat ini sampai Yesus datang kembali. Bahkan kita akan hidup bersama, kekal selama-lamanya bersama Yesus di dalam sorga yang mulia. Setiap kita yang percaya katakan amin, 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 amin. Tuhan berkati saudara. Mari bersama-sama perkatakan iman dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat pelindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan melindungi aku, di bawah sayapnya aku akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Mereka akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu.
Singa dan ular tedung akan kulangkahi. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku. Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal namanya. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab aku. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin.